Selamat siang, Ibu Utami. Iya, selamat siang Bu Epi. Bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik sih Bu Epi ya, Cukup tapi baik. mungkin ada sedikit sesuatu yang mengganjal di hati saya. Oh, begitu. Iya, Kira-kira apa itu yang mengganjal di hati Bu Utami? Mungkin boleh saya tahu? iya. Jadi boleh saya sharing sedikit Bu ya? Boleh saya cerita-cerita sedikit Bu ya? Meminta waktu Ibu ya? Nggak apa-apa Bu ya? Ini boleh sekali, Bu. Saya ada waktu untuk apa namanya mendengarkan eh, unek-uneknya Bu Utami. Silahkan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Jadi begini Bu Epi, sebenarnya saya punya siswa di kelas itu pada saat saya apa istilahnya menjelaskan itu siswanya sepertinya kurang fokus. Jadi saya sebenarnya sih sudah merasa sangat maksimal sekali di kelas Bu ya. Namun tapi apa istilahnya masih ada saja siswa yang kurang fokus seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi, eh, siswa Ibu di dalam kelas itu kurang fokus pada saat Ibu menjelaskan seperti itu ya. Iya Bu. Oke, jadi boleh saya tahu tujuan kita diskusi hari ini? Jadi sebenarnya tujuan diskusi apa tujuan diskusi kita kali ini saya ingin ingin sekali Bu ya bahwa saat pembelajaran itu nantinya siswa-siswa yang saya ajarkan itu kreatif. Jadi eh, apa istilahnya tidak dia tidak apa di luar jalur gitu loh dari proses pembelajaran yang saya ajarkan seperti Oh, itu. jadi Ibu menginginkan apa namanya siswa yang fokus di dalam kelas sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas seperti itu Ibu ya. Iya Bu Epi. Kira-kira pada saat pembelajaran itu apa yang dilakukan siswa sehingga Ibu melihat bahwa siswa itu tidak fokus? Jadi begini Bu, jadi siswa itu kebanyakan ibaratnya mereka seperti bosan gitu Bu. Jadi mereka seperti bosan, tidak betah belajar seperti itu. Jadi cenderung ingin keluar kelas dia. Oh, jadi seperti itu. Mungkin di dalam pembelajaran itu, apakah Ibu pernah menanyakan apa yang mereka rasakan seperti itu sebelum memasuki pembelajaran? Nah, mungkin itu kekurangan dari saya, Bu ya. Jadi mungkin sebelumnya di sini saya istilahnya apa ya, tidak pernah menggali secara langsung ya perasaan mereka, kemudian menanyakan apa sih yang mereka inginkan, sehingga saya di sini cenderung apa istilahnya menyampaikan materi itu dengan metode itu-itu aja gitu, dengan mungkin saya lebih banyak ceramahnya kali Bu ya. Jadi seperti itu mungkin siswa Ibu ada yang merasa bosan ketika di dalam pembelajaran itu apa namanya menginginkan hal baru atau um, apa namanya kurang mengerti dengan materi yang disampaikan secara metode ceramah sehingga mereka kurang fokus begitu Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira melihat karakteristik murid Ibu seperti itu, apa yang ingin Ibu lakukan? Sehingga siswa bisa berubah menjadi lebih fokus seperti itu. Apa saya harus mengganti model atau metode yang saya gunakan mungkin Bu ya? Jadi mungkin yang sebelumnya saya lebih banyak ceramah, mungkin saya harus seringi dengan metode yang lain seperti itu mungkin Bu ya? Itu Dengan bagus sekali. ya mungkin seperti itu. Oh ya, jadi misalnya Ibu ingin memberikan pembelajaran yang seperti apa? Eh, saya ingin memberikan pembelajaran saya itu ibaratnya pembelajaran yang menyenangkan lah Bu, sehingga nanti siswa saya benar-benar nantinya dia fokus dengan apa yang saya ajarkan. Begitu ya, Seperti bagus itu. sekali Bu. Jadi kita pun merasa seperti itu juga ya. Kalau kita senang, pasti kita gampang mengikuti sesuatu. Seperti itu Bu ya. Iya. Eh, Kira-kira hal yang menyenangkan seperti yang Ibu katakan itu, misalnya kegiatan seperti apa Bu?
Jadi hal yang menyenangkan yang saya inginkan itu misalnya, jadi siswa itu benar-benar adalah greget mereka untuk ikut belajar di saat jam pelajaran, kemudian mereka merasa nyaman, senang, jadi tidak melakukan hal-hal di luar jam pelajaran. Misalnya mengerjakan mata pelajaran yang lain, misalnya tugas, PR-PR yang lain, atau ngobrol dengan teman-temannya di luar konteks pelajaran, seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali itu, Bu. Jadi, boleh Ibu ucapkan lagi kira-kira hal yang ingin dilakukan saat siswa mengikuti pembelajaran sehingga dia bisa fokus di dalam pembelajaran, Ibu? Ya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya, dengan model pembelajaran inovatif, atau mungkin di dalamnya saya akan selipkan seperti misalnya ice breaking ataupun game seperti itu Bu ya, mungkin baiknya ya. Bagus sekali itu Bu. Jadi dengan game mereka mungkin refresh ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi untuk rencananya itu sudah bagus sekali. Kira-kira Ibu kapan bisa menerapkan hal tersebut? Kalau konsep saya sih semakin cepat semakin bagus Bu ya. Mungkin saya akan mulai menerapkannya, nanti saya akan coba merancang dulu rencana pembelajaran yang ingin saya terapkan. Kemudian minggu depan mungkin kalau bisa saya sudah ingin menerapkannya Bu, biar saya ingin tahu hasilnya yang saya dapatkan. Bagus sekali ya, itu adalah tindakan yang sangat cepat untuk mengatasi bagaimana pembelajaran di dalam kelas sehingga siswa bisa lebih fokus dan tujuan Ibu utami untuk meningkatkan apa namanya tingkat fokus dari siswa itu berhasil. Saya jadi tidak sabar ini. Nah, jadi dalam seperti yang Ibu katakan tadi untuk berdiferensiasi misalnya ada game, apakah ada teman yang ingin Ibu libatkan dalam proses penyusunannya itu? Tentu saja ada Bu ya, mungkin nanti saya akan apa istilahnya berkolaborasi Bu ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, se-MGMP mungkin, kemudian tentunya nanti lebih tepatnya saya mungkin akan eh, bertanya dengan juga berkolaborasi dengan sesama guru yang mengajar di kelas itu, biar saya lebih paham sih karakter siswa itu seperti apa gitu, biar adalah perbandingannya. Seperti itu ya. Ya, bagus sekali Bu. Jadi ada kerjasama dengan rekan lain yang bisa membantu Ibu di dalam penyusunan media pembelajaran sehingga anak-anak juga senang dalam mengikuti. Yang endingnya juga bisa membuat dia fokus Bu ya. Jadi seperti Iya. ya bagus sekali itu Bu. Uh, baik. Kemudian kalau apa namanya kita melihat dari karakter siswa Ibu, Ibu juga sebenarnya sudah menguasai ya karakter dari siswa tersebut. Cuman mungkin seperti tadi, saat ini dari hasil diskusi kita Ibu sudah menemukan apa sih atau bagaimana sih caranya sehingga siswa Ibu tersebut bisa menjadi lebih fokus. Jadi seperti itu ya. Iya, Ibu. Ya, bagus sekali itu Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya menunggu hasilnya, kira-kira bagaimana hasilnya. Nah, mengingat kemajuan yang ingin Ibu harapkan Ibu capai, menurut Ibu Utami, kemajuan siswa dari tingkat fokusnya itu bisa kita lihat dari apanya? Baik, kalau menurut saya Bu ya, kemajuan siswa itu sih kalau dari segi secara kognitif Bu ya, kita kan bisa nilai dari hasilnya seperti itu. Mungkin kalau dari segi sikapnya, jadi siswa itu cenderung dia semangat seperti itu Bu ya. Jadi ada rasa antusiasnya mengikuti pelajaran yang kita berikan. Kemudian kalau dari segi istilahnya psikomotornya itu dia adalah interaksi antara guru dengan siswa, kemudian siswanya juga mau merespon apa yang kita sampaikan. Jadi mereka tidak benar-benar hanya sekedar
dia malas seperti itu di kelas, Bu. Pasti sangat senang ya kalau kita bisa menyaksikan siswa seperti itu. Jadi kita merasa, oh kita didengarkan juga ya, ada hasilnya ketika kita mengajar, siswa bisa merespon, jadi kita merasa bahwa pelajaran itu berhasil ya Ibu ya. Iya Bu Epi, benar sekali Bu Epi. Jadi harapan saya sebagai seorang guru sih seperti itu Bu ya. Saya rasa saya berharap siswa saya setiap kita masuk kelas itu benar-benar siswa itu kangen dengan sosok guru yang akan mengajari mereka seperti itu Bu ya. Ya bagus sekali. Tentunya Ibu pasti kan tidak mengajar di satu kelas saja Bu ya. Nah, Iya. apa komitmen Ibu jika melihat kelas yang lain yang Ibu ajar mengalami hambatan atau kesulitan yang sama misalnya? Jadi tentunya Bu ya, setelah saya melalui diskusi ini, saya memiliki komitmen Bu. Jadi apapun masalahnya itu pasti akan ada jalan keluarnya dan saya pasti akan bisa menyelesaikannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada melalui misalnya kolaborasi dengan temannya, kemudian sharing pendapat juga Bu ya. Jadi sehingga nantinya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya. Wah, bagus sekali. Jadi sudah menemukan bagaimana caranya mengatasi hambatan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung, Bu ya. Mm-mm. Jadi apa yang direncanakan, kemudian bagaimana penerapannya itu sudah bagus sekali. Nah, jadi sekarang bagaimana rasanya, Bu, setelah kita melakukan diskusi hari ini? Jadi jujur saja Bu ya, setelah saya berbagi dengan Ibu, bercerita ya, intinya bercerita, saya menjadi lebih lega, menjadi lebih plong ya. Dan yang terpenting itu adalah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi dengan sharing ini sebenarnya solusi itu didapatkan sendiri oleh Bu Utami ya. Iya. Yang seperti itu karena karakteristik siswa juga Ibu sudah menguasai, kemudian Ibu bisa mengelola kelas bagaimana caranya untuk mencapai tujuannya Ibu inginkan. Baik Iya. Ibu, nanti uh, saya tunggu lagi kita berbincang-bincang bagaimana hasilnya, bagaimana apa namanya perkembangan siswanya terkait dengan fokusnya mereka di dalam pelajaran yang tentu juga itu akan membuat perasaan kita senang ya karena pembelajaran kita itu berarti berhasil ya Ibu ya. Iya. Jadi saya berharap seperti itu Bu ya, apa yang saya rencanakan itu akan berhasil seperti itu. Ya harapan kita juga sama jadi pasti senang kalau siswa itu bisa Iya. berhasil dalam pembelajaran. Baik, mungkin ada yang ingin Ibu sharing lagi hari ini? Mungkin cukup Bu ya, jadi sudah membuat saya menjadi lega Bu ya. Mungkin untuk saat ini cukup segitu dulu, nanti kalau misalnya saya ada unek-unek lagi, mungkin Ibu bisa menyempatkan waktunya lagi Bu ya. Pasti Bu, saya pasti akan ada waktu, jadi jangan sungkan. Pada saat Ibu merasakan ada hambatan misalnya di dalam pembelajaran yang mungkin itu merupakan unek-unek, mungkin Ibu bisa sharing dengan saya, kemudian kita cari solusinya sehingga hambatan itu bisa kita atasi Bu ya. Iya Ibu Epi. Baik Ibu, sampai jumpa di hari ini, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang. Iya, selamat siang Bu Epi. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih kembali Bu Utami.